Baik, selamat bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara cerdas bekerja bersama generasi milenial di era digital dan menyongsong revolusi industri. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana karakteristik milenial di dunia kerja. Namun sebelum kita lanjutkan, mohon bantuan teman-teman jangan lupa untuk bantu subscribe, like, dan share videonya untuk peningkatan kualitas video kami di masa yang akan datang. Iya, pada kesempatan kali ini kita akan coba melihat ya di dalam mengenali karakteristik milenial di dunia kerja itu kita tinjau dari beberapa sisi ya atau beberapa aspek. Yang pertama dari pendekatan perilaku milenial di dunia kerja itu sendiri. Yang kedua itu pengaruh dari sikap kerja terhadap milenial. Yang ketiga, harapan milenial tentang tempat kerja, gaya komunikasi, dan hubungan dengan anggota tim dan organisasi. Yang keempat, efek pekerjaan terhadap diri milenial. Yang kelima, motif kebutuhan sosial di tempat kerja bagi milenial di era digital dan menyongsong revolusi industri. Baik, kita akan bahas satu persatu dari kelima karakteristik milenial ini yang ditinjau dari berbagai aspek ya. Yang pertama, pendekatan perilaku milenial di dunia kerja. Milenial itu kalau dilihat dari pendekatan perilaku di dunia kerja berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa para ahli, ya seperti tertulis di sini ya. Itu diketahui bahwa milenial itu mengintegrasikan teknologi ke dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga bisa dikatakan milenial itu melek teknologi. Mereka lebih open minded, kemudian lebih kreatif dan inovatif. Bahkan mereka itu bisa dikatakan sebagai trying something new. Ya. Lagi pula kalau kita lihat ya, berdasarkan hasil beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa milenial itu menghabiskan rata-rata 25 jam seminggu untuk berselancar di dunia maya. Jadi sudah sangat wajar kalau dikatakan tadi bahwa para milenial ini sebenarnya adalah mengintegrasikan teknologi ke dalam kehidupan mereka sehari-hari. Di samping memang mereka adalah generasi yang melek teknologi. Mereka berselancar di dunia maya ataupun secara online ya dengan menggunakan berbagai macam gadget ataupun smartphone yang mereka miliki ya. Waktu mereka banyak digunakan untuk terlibat di dalam selancar di online ini, baik melalui web ataupun media-media sosial yang ada saat ini. Sehingga kalau kita lihat di sini sangat wajar bagi milenial itu tidak bisa lepas dari smartphone ataupun gadget mereka, termasuk juga di dalam kegiatan mereka bekerja sehari-hari ya. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa bagi para milenial ini, ketinggalan dompet itu nggak masalah. Namun, akan menjadi sangat berarti atau sangat berat bagi diri mereka apabila ketinggalan handphone atau smartphone-nya. Kenapa demikian? Karena memang di dalam bekerja pun, mereka selalu menggunakan smartphone ataupun gadget mereka itu.
Nah, kemudian dari hasil penelitian dan pendapat para ahli tadi juga menunjukkan bahwa milenial ini mengharapkan akomodasi dari organisasi berdasarkan pengalaman, kebutuhan, dan keinginan mereka. Ya. Ini yang perlu kita pahami juga bagi perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan ataupun memiliki beberapa kelompok atau karyawan yang berasal dari kelompok milenial ini, mereka ini termasuk jiwa entrepreneur-nya itu lebih tumbuh. Nah, sebaiknya dengan karakteristik demikian ini, maka alangkah baiknya jika dalam hal kita meng-create suatu usaha atau bisnis ya, atau akan menggarap suatu peluang usaha, itu juga tetap banyak melibatkan para milenial ini. Kenapa demikian? Karena memang seperti dikatakan di sini, jiwa entrepreneur milenial itu lebih tumbuh. Iya. Dan terlebih lagi, milenial ini memiliki networking yang luas. Ini juga yang perlu kita pahami ya, karakteristik dari milenial ini. Mereka terhimpun dari dalam berbagai macam grup gitu ya, grup sosial dan sebagainya, sehingga mereka memiliki network yang sedemikian luas dan tersebar di seluruh dunia. Dengan demikian, bisa terjadi ya, milenial ini bahkan bisa menciptakan tren-tren baru di dalam bisnis ya, yang dikatakan dengan keep looking something new. Dengan kemahiran mereka menggunakan teknologi digital, kemudian juga keseharian mereka memang tidak lepas dari smartphone-nya, ditambah lagi dengan besarnya jiwa entrepreneurship-nya mereka tadi, maka wajar jika dikatakan mereka ini adalah keep looking something new. Ya. Dengan demikian, bisa terjadi bagi para milenial ini juga akan mendapatkan penghasilan-penghasilan sampingan. Jadi jangan heran juga bagi kita bahwa para milenial ini di samping memang mereka mendapatkan imbal jasa ataupun gaji, upah dan sebagainya dari perusahaan kita, tapi dia juga punya aktivitas-aktivitas yang bisa mendapatkan juga penghasilan sampingan bagi dirinya ataupun side income lainnya. Ya, itu karakteristik yang pertama. Sekarang kita lihat karakteristik yang kedua ya, di mana milenial ini ya bisa juga kita lihat dari karakteristiknya berdasarkan aspek pengaruh sikap kerja terhadap milenial tersebut. Ya, baik coba kita bahas atau kita simak lebih lanjut ya, bagaimana karakteristik milenial di dunia kerja apabila kita lihat dari aspek pengaruh sikap kerja terhadap milenial. Kepuasan milenial itu akan sangat tinggi atau lebih tinggi terhadap perusahaan-perusahaan yang dapat memenuhi rasa aman mereka dalam bekerja, adanya pengakuan-pengakuan, dan kemajuan karir yang lebih baik. Ya. Oke, mereka membutuhkan dalam bekerja itu adanya rasa aman, ya, nyaman, aman, ya, aman dalam artian mereka tidak terlalu istilahnya dipusingkan, ya, dengan hal-hal yang tidak begitu berarti bagi mereka, ya. Mereka akan sangat termotivasi, ya, apabila memang di tempat bekerjanya itu mereka dijamin
adanya rasa aman mereka dalam bekerja. Kemudian juga yang pasti lagi bagi para milenial ini adanya pengakuan, baik itu pengakuan terhadap mereka secara pribadi, ya, ataupun pengakuan secara sosial, sehingga terbentuklah yang namanya jati diri bagi para milenial tersebut, ya. Nah, ini diperlukan bagi milenial, ya, adanya pengakuan-pengakuan seperti itu atas suatu keahlian ataupun suatu kemahiran tertentu yang dia miliki atau keterampilan tertentu yang dia miliki, itu perlu mendapatkan suatu pengakuan tersendiri. Sangat wajar juga ya, memang milenial ini mengharapkan adanya kemajuan karir yang lebih baik ya. Dari hari ke hari, apapun aktivitas yang mereka lakukan gitu kan, itu harapannya itu akan menunjang terhadap kemajuan karir mereka yang lebih baik di masa depannya. Namun jangan heran, para milenial ini di sini mengutamakan adanya fasilitas dalam bekerja ya. Ruang kerja yang seperti ini nyaman gitu kan, dengan berbagai macam warna, kemudian juga tempat bekerja yang nyaman seperti ini gitu kan. Itu akan memberikan suatu semangat bagi para milenial ya. Atau umpamanya ruang kerja yang seperti ini, jadi jangan heran juga umpamanya di ruang kerja itu kita sediakan berbagai macam fasilitas ya, di samping fasilitas seperti internet dan sebagainya. Kemudian juga fasilitas seperti umpamanya di tempat kerja adanya tempat mereka untuk menonton televisi ataupun adanya tempat yang seperti ini umpamanya meja biliar ya. Jadi jangan heran pada masa-masa seperti ini milenial membutuhkan hal-hal yang demikian itu gitu kan. Atau bahkan mungkin ya bisa jadi juga kita sediakan di tempat kerja mereka itu ya alat-alat musik barangkali pada jam-jam tertentu ada kesempatan bagi dia umpamanya kalau istilah sekarang kata mereka itu sedang boring umpamanya, mereka akan memainkan alat musik itu gitu kan. Namun setelah itu mereka akan kembali lagi melanjutkan pekerjaan-pekerjaannya. Dan bahkan di beberapa perusahaan sekarang itu sudah juga disediakan bagi para milenial ini ya, tempat mereka kalau umpamanya lagi terlalu jenuh, umpamanya mereka istirahat dulu, umpamanya disediakan tempat tidur ataupun ballroom tertentu di tempat mereka untuk ngaso, umpamanya kan agak bersantai sedikit begitu, namun tidak lepas dari pekerjaan yang dia lakukan. Umpamanya dia membawa smartphone-nya ataupun membawa laptopnya ke tempat dia sambil santai atau beristirahat tersebut ya. Di samping itu juga memang di sini dikatakan milenial itu juga mengharapkan dan mengutamakan adanya apresiasi terhadap pekerjaan. Jangan lupa terhadap milenial ini sekecil apapun prestasi ataupun hasil yang sudah dicapai oleh mereka, kita berikan ucapan-ucapan selamat dan bahkan bila perlu memang disediakan reward-reward kepada mereka. Nah, inilah karakteristik dari milenial ya. Mereka sangat menyukai atau mengutamakan adanya apresiasi ataupun pengakuan-pengakuan tadi. Tentang fasilitas kerja bisa jadi juga tempat bekerja kita buat co-working space seperti ini yang saat ini juga sedang diminati oleh para milenial gitu kan. Kemudian atau seperti ini gitu kan tempat kerjanya ya, silahkan. Ya, itu bagi teman-teman bisa melihat sendiri bahwa milenial itu menyukai suasana tempat bekerja atau fasilitas yang seperti ini gitu kan. Ya, kita masuk ke hal yang ketiga ya, yang berkaitan dengan karakteristik milenial ini di dunia kerja, yaitu dari sisi aspek harapan milenial tentang tempat kerja, gaya komunikasi, dan hubungan dengan anggota tim dan organisasi. Iya.
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh para ahli juga diketahui bahwa milenial ini bekerja dengan baik dalam pengaturan tim, termotivasi oleh tugas-tugas yang signifikan, lebih suka komunikasi yang terbuka dan sering, dan memahami teknologi komunikasi. Oke, kita lihat satu persatu. Jadi jangan lupa bahwa milenial ini akan meningkat prestasinya ataupun kepuasannya apabila memang dia bekerja di dalam suatu tim. Wajar, karena mereka ini senangnya bersosialisasi ya, terutama di dalam tim-tim yang ada kesesuaian dengan profesi ataupun diri mereka ya. Di samping itu, milenial ini juga termotivasi oleh tugas-tugas yang signifikan, yang sifatnya menantang gitu kan. Jadi bukan sifatnya yang rutin, yang biasa saja itu kan. Mereka akan sangat senang apabila memang tugas-tugas itu yang diberikan kepada mereka itu adalah sifatnya menantang dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk berinovasi. Ya. Walaupun mungkin kelihatannya ya mereka itu kelihatan dalam bekerja atau menyelesaikan suatu tugas itu rada santai gitu kan. Namun di sinilah letaknya ya kita perlu memahami bahwa milenial itu dia sangat termotivasi apabila diberikan tugas-tugas yang memang menantang dan inovatif tadi. Di samping itu milenial ini juga lebih suka terhadap komunikasi-komunikasi yang sifatnya terbuka dan sering ya. Jadi jangan heran juga bahwa di anggapan milenial ini dia akan senang apabila dia itu punya hubungan baik dengan atasannya. Bahkan dikatakan bahwa atasan itu umpama sebagai seorang teman gitu kan. Jadi tidak terlalu formal, mereka senang dengan santai seperti ini, umpamanya meeting dilakukan dengan santai seperti ini, ya. Komunikasi yang dilakukan juga tidak mengherankan, bisa dilakukan oleh mereka seperti ini gitu kan, ya. Atau komunikasi-komunikasi yang memperlihatkan adanya suatu keakraban antara atasan dengan bawahan ya, sehingga antara atasan dan bawahan itu seolah tidak ada jarak gitu ya. Mereka akrab Pak sebagai seorang teman. Ya. Namun yang jelas juga ya, milenial ini sangat ingin atau selalu ingin untuk dilibatkan. Mereka ini bersifat produk co-kreator, artinya dari awal suatu perencanaan terhadap suatu bisnis ataupun produk, ya mereka ingin dilibatkan. Jadi tidak ada salahnya karena memang karakteristik mereka seperti itu, ini akan menjadikan pengalaman bagi dirinya ya. Mereka akan senang sekali apabila diberikan kesempatan-kesempatan untuk terlibat dalam berbagai hal ya. Pengalaman-pengalaman mereka itu akan sangat berharga sekali bagi dirinya dan itu merupakan suatu hal yang bisa juga memberikan suatu prestasi ataupun pencapaian prestasi tertentu bagi milenial ini. Namun yang perlu kita ketahui juga bahwa dari karakteristik milenial ini mereka tidak suka terhadap hal-hal yang bersifat rutin ya, rutinitas keseharian itu mereka tidak begitu suka ya. Mereka senangnya adanya inovasi-inovasi ataupun tugas-tugas yang sifatnya menantang tadi. Iya, kita bisa lihat sendiri ya. Dengan santainya seperti ini namun dia ya atau milenial ini tetap mengejar suatu target ataupun prestasi tertentu yang memang sudah dicanangkan oleh mereka sendiri, gitu kan, atau ditargetkan oleh dirinya sendiri. Adapun karakteristik yang keempat ya dari milenial ini di dunia kerja, yaitu adalah kita lihat dari sisi atau aspek efek pekerjaan terhadap diri milenial tersebut. Di sini dikatakan bahwa milenial itu menekankan individualisme, kemudian mencari kemajuan karir dan pengembangan keterampilan, dan memastikan kehidupan bermakna dan memuaskan di luar pekerjaan. Ya. Di sini bisa kita lihat bahwa milenial ini haus akan pengetahuan dan informasi. Ya. Jadi tidak heran kalau mereka ini sudah kita sebut tadi itu bahwa dalam kehidupan sehari-hari mereka ini memang karena mereka juga
melek teknologi dan tidak lepas dari smartphone mereka dalam keseharian, termasuk juga di tempat bekerjanya, karena memang mereka akan mencari suatu informasi-informasi baru ataupun pengetahuan-pengetahuan baru. Iya, ini kesenangan dari atau karakteristik dari milenial ini yang perlu kita pahami. Ya. Mereka akan searching, mereka akan browsing, ya, mereka akan bertanya ke sana kemari ataupun mereka posting, mereka share di dalam grup-grup yang mereka miliki. Dan juga yang perlu kita ketahui, karakteristik milenial ini mereka tidak ingin terikat, ya. Apalagi sampai terjadi seperti ini umpamanya kan, keterikatan karena suatu aturan mungkin yang dibuat oleh perusahaan gitu ya, sehingga bisa membuat mereka tidak betah ya bekerja di tempat kita atau di perusahaan kita ya. Nah, untuk itu sebaiknya memang kita pahami dari karakteristik demikian ini, ya mereka pengennya yang sesuatu yang cukup fleksibel, tetapi dengan target ataupun sasaran yang jelas bagi diri mereka. Bukan hal-hal yang sifat mengikat, umpamanya harus berseragam dan sebagainya ya. Ya. Bahkan ada kemungkinan, ya mereka tidak ingin yang terikat tadi itu termasuk umpamanya rutin harus datang ke kantor jam berapa, umpamanya pulang jam berapa gitu kan. Mereka senang sekali apabila diberikan kesempatan untuk bisa bekerja dengan cara mereka, ya. Tapi dengan target ataupun sasaran yang memang sudah disepakati atau ditetapkan terlebih dahulu ya oleh mereka sendiri dan juga sepengetahuan pimpinan ataupun kita yang ada di perusahaan ya. Diberikan kebebasan, keleluasaan bagi mereka, bagaimana cara mereka mengerjakan. Kenapa? Karena milenial sekarang itu berbeda dengan generasi sebelumnya. Kalau generasi sebelumnya itu berdasarkan proses oriented ya, namun untuk generasi milenial ini mereka bukan hanya proses oriented, tetapi mereka mengarah kepada hasil ya, objektif ataupun hasil. Mereka lebih berorientasi kepada hasil ya. Sehingga bisa jadi mereka akan sangat senang ya apabila diberikan kesempatan umpamanya untuk mengerjakan suatu tugas atau pekerjaannya itu dengan santainya umpamanya di kafe ataupun di tempat-tempat tertentu dan pada waktu-waktu tertentu yang sudah kita sepakatilah mereka harus baru datang ke kantor. Ya, selebihnya karena memang mereka ini menguasai teknologi, segala sesuatu itu bisa disampaikan atau di-share ataupun dikirimkan secara online ataupun secara menggunakan teknologi digital yang sudah ada. Ya. Dan yang perlu juga kita ketahui karakteristik milenial ini tidak suka untuk diperintah-perintah. Ya, mereka itu senang berkreasi, senang dengan inovasi-inovasi, sehingga perintah-perintah yang bersifat memaksa seperti itu kurang disenangi oleh para milenial ini ya. Apalagi dengan ancaman umpamanya seperti itu ya. Milenial ini sudah tidak mempan dengan ancaman. Jadi lebih baik kita tidak perlu mengeluarkan ancaman-ancaman bagi para milenial ini dengan perintah-perintah yang bersifat ancaman, tetapi lebih baik kita menggunakan cara menetapkan suatu target atau bersama dia menetapkan suatu target tertentu apa yang akan dicapai dari para milenial ini dari pekerjaannya sehari-hari gitu kan. Nah, di sini juga memungkinkan ya untuk kedepannya ini bagi para milenial ini untuk bekerja dengan pola kemitraan, ya. Bukan hanya sebagai pegawai tetap gitu, tetapi bisa juga dengan pola kemitraan. Kenapa demikian? Karena dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 20% dari milenial ini ya 90%. 90% dari milenial ini itu menyukai apabila pekerjaan-pekerjaan mereka itu yang mereka lakukan, itu ada kebebasan bagi mereka untuk mengerjakan pekerjaan lainnya, di luar pekerjaan yang memang sudah ditetapkan bagi diri mereka ya. Sehingga di sini terlihat bahwa bagi para milenial ini memungkinkan untuk pola kemitraan. Bahkan kaitannya dengan kebebasan mereka untuk memilih tempat bekerja dan sebagainya tadi itu, 20% dari milenial ini dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka itu lebih suka bekerja ya di tempat yang memang
fleksibel bagi diri mereka itu, seperti tadi umpamanya di kafe dan sebagainya ya. Bahkan mereka bersedia istilahnya itu, kalaupun itu harus dipotong dari insentif yang mereka terima, ya mereka bersedia untuk dipotong dari insentif itu, asalkan mereka diperkenankan untuk bekerja secara luas di tempat-tempat yang memang mereka sukai. Ya. Iya. Kemudian karakteristik yang kelima yang perlu kita ketahui dari milenial ini, kita lihat atau ditinjau dari motif kebutuhan sosial di tempat mereka bekerja. Ya. Mereka, para milenial ini memiliki kebutuhan sosial yang lebih besar, ikatan teman yang lebih erat, dan orientasi tim yang lebih kuat. Ya. Kebutuhan sosial, kita lihat sendiri ya. Aktivitas yang banyak dilakukan oleh milenial, seperti yang tadi sudah kita pernah bahas sebelumnya, yaitu 25 jam dalam seminggu, itu mereka sudah berselancar ataupun menggunakan perangkat-perangkat ataupun gadget digital mereka. Ya. Sehingga apapun yang mereka lakukan itu sangat terkait dengan keberadaan seperti internet dan sebagainya. Ya. Nah dengan demikian ya kita ketahui bahwa mereka ini lebih cenderung konsumtif. Ya. Karena kebutuhan sosial mereka tinggi ya. Dan juga penawaran-penawaran semuanya melalui online dan dimudahkan bagi mereka untuk mendapatkan atau melakukan pemesanan secara online. Besar kemungkinan ya sifat konsumtif mereka ini juga terjadi terhadap produk yang barangkali juga tidak begitu dipentingkan bagi mereka, tapi hal itu bisa mengangkat ya status sosialnya umpamanya, maka dia akan melakukan transaksi ataupun pemesanan terhadap produk ataupun jasa yang tersedia tersebut. Nah, disinilah letaknya ya, karena kemudahan-kemudahan yang ada sehingga mereka bisa berbelanja dengan mudah, umpamanya dari tempat dia bekerja bisa memesan sesuatu ataupun dari tempat tidurnya bahkan ya. Mereka bisa juga melakukan pemesanan-pemesanan atau transaksi-transaksi. Nah, disinilah menunjukkan bahwa para milenial ini cenderung lebih konsumtif ya. Ya, ini contohnya berbelanja dari tempat tidurnya sambil santai tapi dia bisa melakukan transaksi. Ikatan teman bagi milenial ini sangat erat. Ini karakteristik yang juga kita perlu pahami ya. Kenapa? Karena milenial ini dalam waktu yang bersamaan ya, mereka tergabung dalam berbagai macam grup-grup sosial. Dan di situ ikatan pertemanan mereka kuat ya. Terlebih lagi ikatan pertemanan terhadap teman sebayanya gitu ya. Jadi lebih erat ya dengan teman-teman sebayanya. Jadi kalau dengan generasi sebelumnya mungkin mereka tidak begitu akrab, walaupun mereka menganggap generasi sebelumnya itu sebagai teman gitu ya. Tetapi dengan kelompok ataupun grup-grup sosial, grup mereka yang sebaya itu akan lebih erat ya. Ya. Kita lihat lagi ya. Mereka itu sangat menyukai bekerja itu karena adanya passion ya atau sesuatu kegemaran atau pekerjaan yang memang sesuai dengan hati nurani mereka atau kesukaannya. Nah, disinilah ya kalau kita lihat ya karakteristik dari milenial ini yang unik juga ya dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka menyesuaikan ya pekerjaan-pekerjaan itu dengan passionnya atau kegemaran atau kesukaannya ya. Ditemukan juga dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya milenial ini adalah pekerja keras. Mereka bertanggung jawab, berorientasi pada tim, dan bersifat altruistik. Ya. Mereka bekerja keras, bahkan mereka tidak kenal waktu. Ya. Bagi mereka itu bukan yang saya sampaikan tadi, bukannya proses yang mereka lihat, tetapi mereka berorientasi pada hasil. Ya. Sehingga
kapanpun mereka itu melakukan suatu aktivitas atau kegiatannya itu atau tugasnya itu, kita tidak perlu tahu umpamanya apakah dikerjakan pagi, siang, malam hari, bahkan mungkin sambil dia santai gitu kan, tapi mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya yang memang sudah dia targetkan. Tidak mengenal waktu, ya. Mereka adalah pekerja keras. Dan juga yang perlu kita lihat lagi dari karakteristik milenial ini adalah mereka termasuk pekerja yang bertanggung jawab. Dengan suatu target yang sudah ditetapkan ya pada dirinya, dia akan berusaha untuk mengejar target tersebut ya. Ini yang perlu kita akui dari milenial ini ya, rasa tanggung jawabnya tinggi gitu ya. Jadi kalau umpamanya kita sudah berikan suatu tugas atau beban kepada mereka itu ya, yang memang sesuai dengan passion-nya tadi itu, dia akan bertanggung jawab untuk mengejar target-target yang sudah dia sepakati tersebut ya. Milenial berjiwa altruistik ya. Di sini ya kita perlu juga melihat ya, milenial ini suka untuk berkontribusi terhadap suatu profesi ya. Sehingga wajar kalau mereka bisa dikatakan memang kelompok milenial ini ya bisa bekerja secara profesional gitu kan. Walaupun kelihatannya mungkin tidak ada keteraturan gitu kan, atau kalau kita melihat mereka lebih nyantai gitu ya, tetapi mereka profesional gitu. Nah ini yang perlu kita akui ya. Dari keunikan dari karakteristik milenial ini adalah mereka itu bersifat atau berjiwa altruistik ini. Ya. Baik, untuk pembahasan kita berikutnya yang berkaitan dengan bagaimana bekerja bersama generasi milenial, ya terkait dengan bagaimana memotivasi milenial di dunia kerja, kita akan lihat atau kita akan bahas lebih lanjut pada video-video kita berikutnya. Namun sebelum kita akhiri, jangan lupa bantuan teman-teman untuk subscribe, like, dan share video-video kami untuk kebaikan atau peningkatan kualitas video kami di masa yang akan datang. Silakan untuk teman-teman barangkali yang akan berpendapat di ruang komen yang ada di video kami ini. Ya. Dan ini bahasan kita kali ini disarikan dari berbagai sumber. Iya, demikian apa yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Namun bagi teman-teman yang masih membutuhkan untuk penjelasan lebih lanjut dari apa yang sudah kita bahas yang berkaitan dengan karakteristik dari milenial ini di tempat kerja atau di dunia kerja, silahkan bagi teman-teman ya untuk kontak dengan kami apakah melalui email, ya, telepon, WA, ataupun melalui sarana-sarana lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.